Nah, Saudara, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin bahwa program Bansos COVID-19 yang sudah dimulai pada Januari ini 2021 bisa sampai utuh tanpa potongan ke para penerimanya dengan tepat sasaran dan bebas dari berbagai kepentingan yang berujung pada praktek korupsi. Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Mas Dhani Amrul Ihdan, pengamat kebijakan publik, Rian Nugroho, juga tersambung melalui sambungan telepon PLT Jubir KPK Bidang Pencegahan, Mbak Ipi Mariati Kuding. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk pemirsa Kompas TV. Ya, salam sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan. Di kesempatan kali ini saya terima kasih sudah bisa mengobrol dengan Anda semua. Mas Dhani dulu. Mas Dhani, Presiden, saya mengatakannya begini bukan berarti kemudian saya menyamakan dengan yang dulu begitu. Masih ada himbauan lagi agar kepala daerah memantau ini. Ini kan himbauan yang sama begitu. Tapi adakah action yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden kepada para menterinya begitu, agar ini tidak lagi terjadi kecurangan? Kita udah cukup sakit hati lah, Mas Dhani, begitu kan? Kok bansos sampai ada korupsinya? Mas Dhani, apa yang action yang akan lebih nanti dari sekedar himbauan nanti? Jadi himbauan ini lebih mengarah kepada perbaikan fundamental yang harus dilakukan di dalam proses pengadaan bansos. Jadi dalam ekosistem bansos itu ada 3 hal fundamental yang harus terintegrasi dan diperbaiki secara simultan. Dari mulai proses perencanaan, proses pengadaan barang dan jasanya, dan terakhir adalah proses distribusinya. Ketiga ekosistem ini diperlukan perbaikan fundamental. Sehingga itulah yang dimaksud dengan himbauan Presiden agar kepala daerah juga concern di dalam 3 proses yang terintegrasi tersebut. Tapi ini juga bukan tugas kepala daerah semata, tapi juga tugas pemerintah pusat, Kementerian Sosial yang melakukan proses perencanaannya. Nah, proses perencanaan ini memang harus diawasi dengan ketat karena memang harus ada owner estimate yang clear. Karena kan saat ini kita menyalurkan ada sembako atau bantuan pemerintahan yang non tunai itu ada 18,8 juta ya, 18,8 juta penerima dengan ditambah lagi 200.000 per bulan. Belum lagi bantuan bansos tunai itu untuk 10 juta penerima dengan per bulan itu sekitar Rp300.000. Nah, itu kan angka yang secara kumulatif kita digabungkan dengan populasi yang sedemikian besar 18,8 juta. Ya, terbayang. Itu kan sangat besar sekali. Jadi proses perencanaan itu untuk pemilihan barangnya, penetapan harga satuan barangnya, dari mulai baratnya, sardennya, kemudian komponen-komponen yang di dalamnya itu owner estimate-nya mesti clear. Harga pabrikasinya memang harus clear. Dan harus dilakukan proses beauty contest atau tender terbuka untuk mendapatkan harga yang paling efisien dengan kualitas yang terbaik. Jadi proses tidak governance-nya sebuah tata kelola itu dimulai dari perencanaan. Kalau perencanaannya tidak GCG, tata kelolanya tidak baik, itu akan membuat proses pengadaannya dan pendistribusiannya juga terdorong untuk juga tidak efektif, tidak efisien. Jadi proses perencanaan ini harus mendapatkan harga terbaik dengan kualitas terbaik. Dan itu harus dipastikan dengan memilih prinsipal atau fabrikasi atau penyedia yang betul-betul profesional dan fokus pada bidangnya dan memiliki track record yang juga mumpuni pada bidangnya. Nah, ini harus ada indikator yang clear. Nah, proses pengadaan barang dan jasanya pun karena ini barang-barang umum juga harus dilakukan terbuka. Presiden sudah bilang bahwa libatkan UMKM di dalam proses pengadaan barang jasa sebagai mitra pemerintah. Karena dalam keadaan pandemi sekarang, UMKM itu sebagai motor dan itu harus dihidupkan UMKM itu. Sehingga harus dilakukan tender terbuka dan diberikan prioritas kepada UMKM. UMKM sebagai penyedia barang dan jasa. Nah, proses pendistribusiannya, kayak body bag, kayak proses pengangkutannya, semua juga harus dilakukan secara terbuka. Karena ini juga sekali lagi, ini adalah barang dan jasa umum yang banyak provider yang bisa menyiapkan. Kalau prosesnya governance, accountable, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, cara pengawasan yang terbaik adalah dengan memperbaiki ekosistem fundamental, proses perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian bantuan sosial secara lebih efektif dan efisien. Dan dengan pergantian Menteri Sosial yang baru, Ibu Risma dilantik dan kemudian harus segera melakukan distribusi bansos kemarin per awal Januari begitu, sesuai peluncuran dari Pak Presiden. Waktunya sudah cukup, pemerintah sudah melihat bahwa, atau Presiden misalnya,
sudah melihat perencanaan dari Mensos yang baru sudah cukup baik atau ada perbaikan, Mas Dhani? Perbaikan itu sebuah proses. Bahwa Bu Risma baru dalam hitungan minggu tentu diperlukan secara paralel memperbaiki ekosistem tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, karena begini Mas, dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, yang baik, itu ada 3 governance yang harus dipenuhi. Pertama, ada namanya political governance. Bagaimana ini masa pandemi ada instruksi Presiden untuk melakukan pengadaan bansos dan pemerataan penyaluran bansos yang tepat sasaran. Ya. Sehingga perlu diperbaiki yang namanya DTKS tadi, daftar terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang belum diperbaiki sejak tahun 2012. Sekarang tugas Bu Risma untuk mengupdate dengan kementerian lembaga terkait DTKS ini supaya tepat sasaran. Jadi itu dari political governance, memang ada governance, ada instruksi dari Presiden dalam masa pandemi. Ada economic governance, ya ada masalah ekonomi yang harus dipecahkan sehingga masalah bansos ini betul memenuhi aspek ekonomi yang ada untuk mendorong daya beli segmen masyarakat bawah. Ini harus terjamin bahwa ini yang mendongkrak perekonomian dan daya beli masyarakat bawah dan juga UMKM untuk mendorong sebagai mitra pemerintah. Itu economic governance. Ada yang namanya administrative governance. Administrative governance ya itu tadi yang saya bilang, kalau ini yang nggak betul, dokumentasi yang nggak betul, proses bidding, beauty contest apa segala macam tidak baik, tidak transparan, tidak accountable, ini akan menyebabkan governance yang juga bermasalah. Jadi administrative governance ini ya yang membuat nanti lembaga penegak hukum seperti KPK, BPK itu menemukan ada kejanggalan sebuah proses. Jadi political governance, economic governance, administrative governance ininya juga harus tertata dengan baik sehingga proses tata kelola itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Mas Dhani, terbayang upaya-upayanya. Mbak Ipi, KPK sendiri melihat upaya-upaya untuk ke arah sana. Dari beberapa artikel yang saya baca, Anda mengatakan salah satunya dari sorotan bahwa bantuan yang berupa sembako tadinya langsung diubah nih sama Ibu Mensos yang baru, Ibu Risma, menjadi bantuan sosial tunai. Anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang lebih baik? KPK melihatnya akan lebih mudah terpantau atau bagaimana, Mbak Ipi? Iya, jadi bagi KPK sebenarnya persoalan mengenai bantuan sosial ini sudah menjadi concern sejak lama. Gitu ya. Jadi dalam konteks pencegahan korupsi, pada tahun 2012 KPK sudah melakukan kajian terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial. Nah, apa yang menjadi permasalahan pada tahun 2012 itu KPK sudah menemukan persoalan terkait dengan penyaluran bansos itu yang yang utama itu adalah ketidaktepatan targeting penerima. Yang termasuk artinya di dalamnya adalah data penerima, begitu ya. Terus kemudian juga tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antar institusi pengelola bantuan. Jadi ada banyak pihak yang kemudian memiliki kewenangan memberikan bantuan, tapi minim sekali koordinasi dan sinkronisasi regulasi antara satu instansi dengan instansi yang lainnya dalam pemberian bantuan. Kemudian juga di lapangan ada kelemahan terkait dengan keterlambatan ataupun penyalahgunaan dalam proses penyalurannya, hingga minimnya pertanggungjawaban dan pengawasan. Nah, kalau kemudian Mensos yang baru saat ini mengubah skema penyaluran bantuan sosial dalam bentuk sembako menjadi tunai, begitu ya. Ya, saya kira KPK tentu berharap bahwa perubahan mekanisme ini dilakukan sudah dengan perencanaan yang baik, artinya dengan evaluasi atas pelaksanaan yang sebelumnya, begitu ya. Kita tentu berharap ini skema ini akan meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan tepat guna dari penerima bantuan sosial. Karena bagaimanapun saya kira mau bentuknya sembako, barang, ataupun tunai, sekali lagi tentu kita harus berangkat dari data yang akurat. Nah, ini yang masih menjadi catatan KPK saya kira dari sejak kajian di tahun 2012 sampai dengan kajian yang terakhir di masa pandemi ini di tahun 2020 KPK kembali melakukan kajian tentang bantuan sosial. Persoalannya kurang lebih masih sama, Mas Bayu. Karena kan begini, Mbak Ipi, akurasi data. Mbak Ipi, bagi pemirsa kan Ibu Risma memberikan BST bantuan sosial tunainya ini akan langsung kepada penerimanya. Bayu Sutiono berhak menerima, dia akan menerima langsung 300.000, nggak lewat RT RW, nggak didata lagi, tetapi langsung. Jadi data inilah yang harus solid, harus valid sebetulnya, Mbak Ipi ya, itu maksudnya kan? Nah, itu bagaimana sekarang datanya?
Iya, betul. Jadi persoalan validitas data atau akurasi data itu yang KPK temukan memang ada 3 permasalahan. Yang pertama terkait dengan kualitas data penerima bantuan itu sendiri, begitu. Yang kedua terkait transparansi datanya, dan yang ketiga terkait dengan pemutakhiran data. Nah, kita tahu tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Dhani, begitu ya. DTKS itu memang kondisinya masih perlu terus diperbaiki atau dimutakhirkan, karena terakhir kali dimutakhirkan tadi per tahun 2012, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan sebenarnya semua pihak terlibat di sana. Ada pemerintah daerah yang kita dorong sebetulnya di masa awal pandemi. KPK sudah mengeluarkan satu surat edaran untuk turut melibatkan satuan terkecil di masyarakat, RT dan RW, untuk mendata warganya kembali. Karena DTKS yang masih belum sempurna karena tidak dimutakhirkan secara berkala, walaupun sebetulnya peraturan Permensos sudah menyebutkan demikian, begitu ya, tapi sayangnya kan daerah tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala. Ya, ini yang kita berharap kemudian momentum pandemi ini sebetulnya kita manfaatkan menjadi momen untuk kita melakukan perbaikan data. Seluruh pihak yang terkait, mulai dari RT RW, mendata kembali warganya, kemudian secara bertingkat melaporkan sampai kepada Dinas Sosial atau kepada Pusdatin Kemensos, begitu ya, untuk kemudian dilakukan konsolidasi data, perbaikan DTKS, sehingga pada penyaluran bantuan sosial yang berikutnya, orang-orang yang tadi tidak termasuk misalnya bisa ikut masuk dalam DTKS. Nah, persoalan DTKS ini kan ada 2 masih yang kita lihat. Ada yang namanya inclusion error dan ada exclusion error, begitu ya. Inclusion error ini artinya orang-orang yang terdaftar di dalam DTKS, tapi sesungguhnya dia tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ya, itu juga banyak. Kemudian kita keluarkan, betul. Nah, kemudian juga ada persoalan exclusion error. Justru orang-orang yang harusnya menerima bantuan, tapi kemudian tidak termasuk di dalam DTKS. Dan kondisi pandemi kemudian memunculkan situasi atau persoalan orang-orang atau masyarakat yang mendadak miskin, begitu ya kita bilang, yang memang membutuhkan mendesak untuk segera mendapatkan bantuan. Nah, ini yang kemudian melalui surat edaran KPK saat itu adalah kita meminta untuk DTKS menjadi rujukan awal, iya, tapi memang karena belum sempurna, jadi tolong dilakukan lagi pendataan yang non-DTKS ini untuk menyempurnakan DTKS. Itu tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan apakah akan lebih efektif, ya tentu kita berharap bahwa data itu sudah solid, begitu ya, sehingga basis penyaluran bansos itu memang adalah data yang akurat. Gitu. Nah, itu yang kami dorong untuk Kemensos melakukan integrasi data, karena saat ini kan prosesnya pemerintah daerah juga secara bertahap sudah mulai melakukan pengkinian data. Nah, ini kita berharap bahwa Kemensos bisa mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan di masa pandemi ini dalam satu basis data yang bisa bersumber dari Pemda, kemudian juga ada dari BPJS Kesehatan misalnya, kemudian juga dari Kementerian Desa, PDTT ya, yang juga mempunyai kewenangan menyalurkan bantuan melalui program BLT Dana Desa misalnya, karena Kemendes juga melakukan pendataan kembali gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya ada fungsi atau peran integrator data itu tadi yang bisa dilakukan, mengintegrasikan seluruh data itu, Mas Bayu. Terbayang. Karena persoalan lainnya yang KPK temukan juga misalnya kita masih melihat ada tumpang tindih penerima bantuan. Antara jadi, program penerima Bayu Sutiono bisa program, menerima 2 bantuan, padahal seharusnya hanya menerima 1 bantuan, kira-kira begitu. Iya, kita berharap misalnya yang penerima rutin bantuan reguler gitu ya, dan ada memang pihak-pihak yang khusus menerima bantuan terkait dengan COVID-19 ini begitu. Nah, KPK masih melihat ada tumpang tindih, itu salah satu yang KPK temukan juga di dalam kajian itu. Terbayang saya berkaitan dengan data ini begitu krusial. Ini sejak awal, terutama ketika pandemi bansos ini akan dilakukan, memang soal data ini yang masih simpang siur. Mas Rian sedikit, data masih saya meyakini belum sepenuhnya sempurna dan butuh waktu untuk itu. Tetapi bansos sudah harus dibagikan. Bagaimana menurut Anda kemudian ini bisa dilakukan sambil berjalan seperti dalam bayangan Mas Dhani tadi, kita perbaiki terus sambil berjalan. Mas Rian? Jadi ada faktor X yang itu sekarang bagus ya. Jadi faktor X itu selain perencanaan tadi itu bukan faktor X, itu faktor yang sudah nyata, tapi faktor ketiga adalah faktor manusia. Pak Jokowi betul meletakkan Bu Risma di situ karena mohon maaf ini bukan artinya saya anti partai ya. Tapi ketika mensosnya itu orang yang non partisan, apalagi bukan bendahara partai,
itu lebih bisa aman lagi. Apalagi track record beliau sebagai orang yang bukan saja itu konsisten, disiplin, tapi juga tidak sabaran, pemarah, tapi dia komited. Itu sangat membantu untuk memastikan bagaimana agar bantuan ini nyampe dengan bagus. Namun demikian, ada satu hal yang memang kita rekomendasikan kalau boleh ya. Videonya mati. Jadi kita itu perlu mengevaluasi lagi apa yang terjadi sebelum ini, karena kita punya 14 jenis bantuan di era COVID. Dan ini menurut hemat saya perlu dikaji oleh pemerintah bagaimana efektivitas masing-masing. Termasuk bansos yang 3 ini sebelumnya, bagaimana efektivitasnya. Karena gini, apabila kita hendak memperbaiki sesuatu ke depan, maka kita punya data bagaimana hasil evaluasi sebelumnya. Dan ini tidak begitu susah. Dengan pendekatan misalnya ada namanya itu adalah evidence based policies ya, di mana semua orang dilibatkan berdiskusi seperti yang sekarang dikerjakan oleh tim Satgas COVID, itu bisa dilakukan. Jadi kita kalau melakukan suatu rencana baru, konsep baru, data evaluasi sebelumnya dijadikan sebagai penguat. Itu saya kira tambahannya. Baik, kita akan jeda sebentar dan nanti kita akan kembali lagi dengan bagaimana kemudian mengenai data agar kita bisa membantu hal-hal berkaitan dengan penyalurannya agar bisa lebih dipastikan sampai ke penerima yang tepat. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.